Memasuki hari kedua long weekend libur Waisak, kendaraan sudah memadati jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Lembang, kunjungan wisatawan dari luar kota mengalami peningkatan. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina, langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan Rifki Nafis dari Lembang, Bandung Barat. Kita ke Dila terlebih dahulu. Dila, bisa Anda informasikan bagaimana situasi lalu lintas di sana, titik-titik mana saja yang rawan terjadinya kepadatan, Fadila? Ya, Naila, untuk situasi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini sampai saat ini masih terpantau ramai lancar dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Ini karena tadi sekitar 30 menit yang lalu ini sudah diberlakukan one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Hal ini memang sesuai dengan yang disampaikan oleh KBO Kasat Lantas Polres Bogor bahwa pada pukul 13.30 atau pukul setengah 2 siang hingga pukul 6 sore ini akan diberlakukan one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Nah, namun tentunya pelaksanaan dari one way ini sifatnya situasional melihat dari bagaimana kepadatan yang terjadi di jalur Puncak. Nah, selain rekayasa lalu lintas one way yang sedang diberlakukan di jalur Puncak ini, Naila, adalah ganjil genap. Dari tadi pagi ini kami pantau memang sudah ada beberapa personil baik dari Dishub maupun juga dari kepolisian yang berada di Simpang Gadok untuk memeriksa plat nomor dari kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke jalur Puncak. Bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya dengan ketetapan ganjil genap pada hari ini nantinya akan diminta untuk memutar balik dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke area jalur Puncak. Nah, kalau kita bicara soal data sendiri, Naila, pada hari ini sejak pagi hingga siang ini sudah ada sebanyak 28.000 kendaraan yang masuk ke jalur Puncak, baik yang ke arah Puncak maupun juga yang ke arah Jakarta. Nantinya tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bogor diprediksi akan semakin meningkat, mengingat hari ini adalah hari Jumat, di mana biasanya ini masyarakat akan memilih untuk melakukan perjalanan pada siang menuju sore hari. Nah, Naila, untuk titik-titik kepadatan sendiri ini ada beberapa di area jalur Puncak yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah Simpang Megamendung, kemudian juga Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, kemudian juga di area Masjid At-Taun. Nah, tentunya titik-titik ini perlu diperhatikan karena ini memang merupakan titik-titik simpangan rawan kepadatan di area jalur Puncak. Nah, bagi pemirsa yang ingin melakukan perjalanan baik dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun juga sebaliknya, ini ada beberapa himbauan, diantaranya adalah untuk memastikan rekayasa lalu lintas apa saja yang sedang diberlakukan di jalur Puncak. Tentunya ini agar nantinya perjalanan Anda ini tidak terhambat, kemudian juga untuk memastikan kendaraan Anda ini dalam kondisi prima, mengingat bahwa di area jalur Puncak ini jalannya cukup menanjak. Demikian, Naila, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Iya, dari Simpang Gadok Bogor kita ke Lembang, Bandung Barat. Ada Rifki Nafis di sana. Rifki, wisata alam ini sepertinya masih menjadi daya tarik para pengunjung ya dalam menghabiskan long weekend. Seperti apa jumlah pengunjung di sana? Apakah sudah semakin ramai di siang hari ini? Ya, betul sekali Naila, juga pemirsa. Kali ini masih dalam suasana liburan panjang memperingati Hari Waisak, namun juga ditambah dengan akhir pekan. Sehingga memang pengunjung yang hadir di kawasan wisata Lembang hingga saat ini kami melaporkan terus bertambah. Karena kalau kita perhatikan juga kawasan Bandung dan sekitarnya selalu menjadi destinasi favorit bagi pengunjung ataupun wisatawan luar kota dalam menghabiskan masa liburannya. Bukan tanpa sebab, karena ada banyak sekali pilihan wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan ataupun pengunjung, mulai dari wisata kuliner, wisata belanja, dan yang paling masih menjadi favorit untuk menjadi pilihan ataupun destinasi dari para pengunjung ini adalah wisata alam. Tadi kami juga sempat menerima keterangan dari beberapa pengunjung yang mengunjungi salah satu lokasi wisata di kawasan Lembang ini, yang mereka juga mengatakan salah satu alasan untuk terus mengunjungi objek wisata alam adalah suasana yang berbeda dibandingkan dengan kota asal mereka. Karena kalau kita ketahui, bila mana menyebut
kata Bandung atau Lembang, umum rasanya kalau yang muncul di benak kita adalah suasana sejuk, suasana santai, adem dan segalanya. Sehingga memang ini menjadi salah satu alasan dari para pengunjung ataupun wisatawan untuk terus selalu mengunjungi objek wisata alam. Selain itu, bagi Anda ataupun wisatawan yang ingin mencoba suasana berbeda, Anda bisa mengeksplor lebih dalam lagi beberapa lokasi wisata di kawasan Lembang. Seperti saat ini kami melaporkan dari salah satu lokasi wisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman objek wisata alam, namun juga Anda dapat merasakan suasana ataupun pengetahuan terkait dengan beberapa negara luar, khususnya negara-negara dari kawasan Asia dan juga Afrika. Di mana di tempat kami melaporkan saat ini tersedia beberapa wahana yang menampilkan budaya, arsitektur, dan juga kuliner dari beberapa negara tersebut. Seperti contohnya ada negara Jepang, kemudian negara Korea Selatan, India, Timur Tengah, Afrika. Ada beberapa miniatur yang dapat menawarkan pengunjung ataupun wisatawan pengalaman unik. Karena kalau misalkan kita boleh gambarkan, selain dapat mencoba budaya-budaya seperti mencoba pakaian tradisional dari negara-negara tersebut, kemudian juga ada makanan-makanan tradisional yang dapat dicicipi oleh para wisatawan. Selain itu, karena ini merupakan objek wisata alam, pengunjung ataupun wisatawan juga dapat mencoba menaiki skyride atau sebuah wahana yang siap mengantarkan pengunjung ataupun wisatawan ini berkeliling kawasan lokasi wisata alam ini. Dan memang kalau kita melihat antusiasmenya sangat luar biasa, di mana kami melihat mayoritas pengunjung ini merupakan wisatawan yang merupakan rombongan keluarga lengkap dengan anak-anak mereka. Karena memang selain menghadirkan alam yang sejuk dan juga nyaman bagi para pengunjung, namun ada nilai edukasi yang dapat ditawarkan ataupun menjadi daya tarik bagi para wisatawan, khususnya yang membawa anak-anak mereka. Seperti tadi kami melihat banyak sekali dari wisatawan yang membawa anak mereka kemudian begitu antusias menunjukkan bagaimana budaya dari negara-negara yang berada di kawasan Asia dan juga Afrika. Selain itu dapat mencoba berbagai kuliner yang tersedia, dan selain itu juga tentunya dapat melakukan swafoto dari beberapa titik yang dapat kami katakan cukup ikonik dan sangat cocok untuk kemudian diunggah ke sosial media menjadi bukti bahwa wisatawan ataupun pengunjung ini tengah berlibur di kawasan wisata Lembang. Dan kalau kita juga mengutip dari pernyataan pengelola kawasan wisata yang berada di Lembang ini, memang ditargetkan untuk masa liburan panjang ini setidaknya dapat menerima sekitar 4.000 hingga 5.000 pengunjung. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan, karena kalau kita berbicara di hari-hari biasa, kawasan wisata Lembang ini dapat menerima umumnya sekitar 1.000 pengunjung. Namun kalau di masa liburan panjang seperti saat ini dalam memperingati Hari Waisak 2024, memang targetnya agak sedikit naik. Kalau kita perhatikan juga tadi banyak sekali bis pariwisata yang datang membawa rombongan, selain juga dari pengunjung luar kota yang semakin meningkat jumlahnya di hari kedua ini. Sehingga memang pihak pengelola dari lokasi wisata di kawasan Lembang ini sudah mengantisipasi peningkatan dari pengunjung tersebut. Namun memang kalau kita perhatikan juga tadi sudah sempat terjadi beberapa kali gerimis ataupun hujan, sehingga memang perlu diingatkan bagi pengunjung ataupun wisatawan untuk tetap menyediakan ataupun mengantisipasi hal tersebut. Kalau kita informasikan, ini juga Lembang merupakan kawasan wisata yang berada di outdoor atau ruang terbuka, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengantisipasi cuaca seperti hujan dan juga gerimis yang mungkin akan terjadi seperti beberapa kali di hari ini. Dan untuk sementara demikian, Naila, kembali ke Anda di studio. Baik, rekan Rifki Nafis melaporkan dari Lembang, Bandung Barat, dan sebelumnya ada Fadila Syarafina dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.